Nah, tumbang yang dimaksud atau didikan keras itu ya seperti mendidik. Video bang. Sudah. Buat dulu semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Mbak Pati. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan apa kabar untuk teman-teman? Dan saya harap semuanya sehat-sehat saja. Oke. Dan video ini akan kita lanjutkan, di mana video ini akan kita bahas lanjutan dari Q&A yang kemarin sempat tidak berlanjut karena memang kemarin itu saya ambil videonya hampir pagi ya, sekitaran jam 3 ke jam 4. Jadi pas saya ambil videonya karena memang di depan rumah ada musola, jadi pas ada sholat subuh ya sholat subuh, jadi tidak bisa kita lanjut untuk membuat video. Jadi saya muat seadanya waktu itu beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab, dan hari ini kita akan lanjut ke pertanyaan berikut ya. Jawabannya kenapa saya tertarik dengan IKSP Kerasakti. Nah, pada awalnya sekali saya tertarik dengan IKSP Kerasakti karena dulu teman saya memperkenalkan perguruan ini, bukan sebutannya IKSP Kerasakti, tapi cuma Kerasakti saja ya, cuma Kerasakti saja. Jadi saya tertariknya itu dari kata Kerasaktinya itu. Tapi kan ada juga yang lain karena suka baju, ada yang suka gerakan, mungkin ada yang lain mungkin karena ikatan kekeluargaan. Nah, waktu saya itu tertarik karena kata Kerasaktinya itu. Karena memang saya hobinya nonton film Sun Gokong. Jadi pada waktu itu makanya saya ikut Kerasakti saja. Semakin saya mendalami ternyata Kerasakti itu ada nama sebelum Kerasaktinya itu adalah IKSP Kerasakti, yaitu adalah Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti. Menurut saya IKSP Kerasakti itu adalah perguruan yang terbaik ya. Makanya saya masih bertahan sampai sekarang. Oke, kita ke pertanyaan berikut. Oke, kenapa saya bertahan hingga sekarang di IKSP Kerasakti? Karena memang semakin saya mendalami sampai sekarang ternyata Kerasakti itu perguruan yang sangat baik untuk kita perdalami. Di sana ada tingkat kekeluargaannya itu sangat bagus, jadi rasa kekeluargaan itu erat sekali. Dimana ada saudara yang susah pasti ada yang nolong. Kita kemana saja pasti di sana ada saudara, dan ya menurut saya itu sangat terbaik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Menurut saya tentang komunitas IKSP Kerasakti yang sekarang sangat banyak, dimana kita semua tahu dimana di situ ada Pasker Liar, ada Gasaks, ada Los Prox ya kalau tidak salah, ada Pasker Ngewes, ada pokoknya masih banyak. Nah, menurut saya sebenarnya komunitas ini lebih mempererat lagi ya. Tapi dimana sekarang dari pusat juga ya ada sedikit teguran ya. Kemarin kita sempat bahas tentang komunitas ya di video saya. Ada video saya kemarin, kebetulan saya ke Madiun, dan di sana kita bahas tentang komunitas. Mungkin menurut saya komunitas semua itu baik adanya, tapi kita kembali lagi ke ADART di perguruan kita. Jadi ya mungkin nonton di video saya itu nanti ada penjelasan dari warga-warga pusat di Madiun. Nanti ada bantuan penjelasan di sana di video yang itu. Kita ke pertanyaan berikut. Kenangan yang tidak pernah saya lupakan
selama masih siswa IKSP Kerasakti itu, dulu waktu awal sekali masuk ikut perguruan IKSP Kerasakti itu, dimana di ranting saya itu, sub ranting saya itu, dimana pelatih saya itu pasti ada siswa anak emas ya, istilahnya anak emas, siswa kesukaan lah, yang ada spesialnya untuknya. Jadi setiap pelatih saya itu punya siswa punya anak emas ya, istilahnya anak emas lah, biasa di tempat saya istilahnya anak emas. Nah, dan saya satu orang yang tidak disukai dari semua pelatih, dari semua siswa. Maksudnya dari semua siswa itu saya paling tidak disukai, karena mungkin waktu itu karena memang katanya kuda-kuda saya paling jelek dari semua, mungkin tidak tahu ya. Intinya alasan pelatih saya seperti itu. Kenapa jadi konten kreator IKSPI? Ya karena memang saya juga ingin mengenalkan perguruan IKSP Kerasakti lewat sosial media. Dan tantangannya ya, terkadang kita dapat banyak hujatan karena mungkin ada penyampaian sedikit salah, ya seperti itulah. Tapi kan namanya manusia ya, tidak luput dari kesalahan. Tapi ya, mungkin ada beberapa orang yang maunya itu sempurna seperti itu. Ya mungkin tantangannya seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Tujuan ikut bela diri IKSP Kerasakti. Tujuannya ya untuk membela diri, ya, untuk membela diri, untuk menjaga diri, untuk menjaga ya orang-orang yang kita sayang. Ya kan, kita tidak tahu kapan musuh menyerang atau kapan orang berpikir atau berniat jahat kepada kita, seperti itu. Lanjut. Ya, untuk pertanyaan ini, IKSP Kerasakti itu ada ilmu kebatinan. Dan benar, ilmu IKSP Kerasakti itu adalah ilmu aliran Al-Hikmah. Kenapa semua perguruan itu menerapkan didikan yang keras dan mengatakan lebih baik tumbang di tempat latihan daripada mati di medan perang? Nah, istilah ini sebenarnya yang sering dipakai itu adalah lebih baik yang di ranting saya, dulu di ranting saya itu lebih baik mandi keringat di dalam ranting daripada harus mandi darah di luar latihan. Kalau saya biasanya lebih pakai itu sih. Jangan menelan mantah-mantah semboyan ini. Sebenarnya ini didikan keras yang dimaksud itu bukan berarti memukul siswa sampai mati di tempat, bukan. Sebenarnya itu kan tumbang yang dimaksud atau didikan keras itu ya seperti mendidik fisiknya, seperti push up, sit up. Artinya kita memberikan fisik siswa itu agar dia terbiasa dengan keadaan mungkin dipukul ya, seperti senam misalnya senam kepala itu kan jangan sekali dipukul langsung jatuh gitu kan. Sering digunakan oleh semua perguruan ya, perguruan silat. Nah, sebenarnya semboyan ini masih berurusan dengan fisik. Jadi pemantapan fisik di dalam kita latihan. Nah, tidak mungkin kan kamu sebagai seorang silater atau pesilat itu kamu dengan tubuh yang lembek ya, seperti kalau istilah di NTT itu noe. Jadi harus persiapan fisiknya itu harus benar-benar mantap. Bukan berarti tumbang yang dimaksud bukan berarti siswanya kita pukul sampai pingsan atau mati di tempat, bukan berarti. Karena maksudnya istilah tumbang di tempat latihan itu maksudnya kalau misalnya kamu latihannya sampai capek dan benar-benar capek terus jatuh ya, kita masih ada
kan pelatih kita, jadi kita bisa tanya kenapa gitu ya, mungkin terlalu capek ya masih ada ampunnya gitu. Kalau di medan perang itu kan misalnya sudah ada masalah di luar gitu, masalah di luar kan tidak ada ampun. Kalau kamu tumbang langsung dihajar sampai, artinya sebenarnya itu menurut saya, tidak tahu menurut teman-teman, pendapat teman-teman, tapi menurut saya seperti itu. Didikan keras itu untuk fisiknya itu mantap, supaya siap, persiapan untuk misalnya mendapat serangan apa segala macam itu ada persiapan seperti itu maksudnya. Lebih baik kita berlatih dengan keras di dalam ranting atau di tempat latihan, karena saat kita di luar itu semua orang tahu bahwa kita itu pesilat. Jangan sampai orang sudah tahu bahwa kita itu pesilat tapi pas kita fight kita kalah, kan sama saja memalukan diri sendiri, memalukan juga tempat latihan atau para pelatih juga. Memang semua orang itu istilahnya di atas langit masih ada langit, tapi biasanya istilah ini dipakai supaya untuk memantapkan mental juga dari siswa itu sendiri, seperti itu. Ya mungkin dari pertanyaan sekian. Nah jadi semua pertanyaan sudah saya jawab, Q&A-nya mungkin nanti kita buat lagi. Jika mungkin ada jawaban yang kurang puas dari teman-teman, bisa berikan komentar teman-teman di bawah. Dan jika mungkin ada beberapa pendapat saya tentang IKS Speaker Sakti mungkin tidak sesuai dengan saudara-saudara yang lain, mungkin bisa diberikan lewat komentar. Terima kasih. Salam Jisu dan salam pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia.